Viralnya berita tentang dugaan kasus pembunuhan Sherlina Yohan yang dilakukan oleh suami korban FT di media sosial, dibantah keras oleh FT dan kuasa hukumnya. FR bersama kuasa hukumnya, saat ditemui di Polres Minahasa Utara, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak membunuh Sherly yang tak lain adalah istrinya sendiri. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Kejadian Maitua itu jatuh di kamar mandi. Baru saya minta tolong, saya teriak-teriak minta tolong, datang orang, baru ada 3 orang yang angkat ke depan, baru tunggu mobil pickup, kita bawa ke rumah sakit. Jadi kalau bilang di rumah sakit saya lari, itu saya bukan lari. Karena dari pihak rumah sakit meminta KTP dan BPJS. Jadi itu saya pulang lagi diantar orang, baru saya balik lagi. Jadi tanggal 9 itu saya di rumah sakit malam sampai jam 2. Nah, jadi jam sampai tanggal 10. Tanggal 10, nah anak-anak bilang, Bapak, karena memang saya sakit, Bapak pulang tidur saja. Jadi besoknya saya pergi lagi. Jadi memang malam-malam saya tidak jaga, karena memang di atas dingin, baru susah juga mau nanti itu kan dokter cuma kasih biasa 1 orang kan yang nanti diperlukan baru bisa masuk. Jadi saya itu hadir terus sampai terakhir itu tanggal 13. Tanggal 13 itu 13 Agustus. 13 bulan 6. Saya itu diancam salah satu adik almarhum, kamu saya kasih busuk di penjara. Karena makanya itu kan, karena saya tidak ada keluarga, saya sendiri. Jadi saya menghindar pada begitu. Yang memang saya sudah tidak pergi itu tanggal 14. Tanggal 14 malam yang saya tidak pergi. Tanggal 14 malam, waktu masih sekitar jam, masih agak-agak lama-lama begitu, saya dipanggil untuk ke rumah sakit oleh anak, mau cabut selang katanya. Toh saya mau pergi. Dalam perjalanan itu saya ditelepon, nggak usah ke rumah sakit, ke rumah saja karena mau benahi-benahi di rumah. Jadi saya ke rumah. Sampai di rumah saja sudah ada orang-orang. Saya bantu-bantu buka jendela. Saya buka lontong ke jendela. Waktu mayat sudah sampai, istri saya sudah sampai, saya mau bantu angkat, nggak dikasih, nggak usah, katanya sakit toh. Ya. Jadi saya bantu. Setelah itu saya masih bantu buka jendela. Tiba-tiba ada suara mengatakan, jangan, itu orang tua. Saya menoleh, saya mau dipukul oleh anak perempuan. Saya mau dipukul oleh anak perempuan, makanya saya menghindar. Baru saya menghindar ke bawah, datang adiknya itu bilang, kamu harus mengaku, adik perempuan, kamu harus mengaku, teman kita sudah fisik. Nah, di situ saya menghindar. Itu saya bukan lari. Waktu di telepon saya bilang, saya tidak mau. Saya ketemu dengan anak, dengan ponakan. Saya bilang saya tidak mau. Karena sudah banyak orang, saya sendiri, saya tidak ada keluarga. Nah, malam-malam itu sudah lat itu sampai jam mungkin sekitar jam 1, jam setengah 2 itu. Saya jalan kaki itu, saya dapat bantuan. Ada yang ini anak-anak yang pulang, jadi saya ke keluarga saya. Pagi-pagi saya datang di sini, saya datang di Polres melapor. Waktu saya melapor, apa Pak? Laporan apa? Saya bilang saya minta perlindungan hukum karena istri saya pecah pembuluh darah, saya dituduh. Oh, nama siapa? Ferry Tarore. Di situ nama istri. Setelah saya kasih tahu, mereka bilang, oh, katanya Bapak lari. Saya bilang saya tidak lari. Saya tidak lari. Dia bilang langsung ke belakang saja ke sini. Sementara, kuasa hukum FR sangat menyayangkan pemberitaan yang beredar di media sosial dengan mengatakan bahwa kliennya telah membunuh istrinya sendiri. Jadi kami sebagai kuasa hukum dari Pak Bapak Ferry Tarore
sebagaimana laporan tentang KDRT terhadap Em, pada saat ini kami menyampaikan kami menghormati proses hukum yang sementara jalan di Polres Pinut di unit Jatan Ras. Sudah diperiksa 2 kali sebagai saksi, sudah ambil keterangan, kami mendampingi secara kooperatif hadir dalam pemeriksaan ini, dan untuk selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik Polres Minut di Jatan Ras. Oke, yang perlu kami tambahkan mengenai bekas lebam pada tubuh Ibu Nayoan itu hasil forensik menunjukkan bahwa itu bukan karena adanya kekerasan atau penganiayaan, tetapi itu disebabkan karena penyakit yang menahun, penyakit jantung, dan juga pecahnya pembuluh darah. Karena proses hukum saat ini sementara berjalan dan kami sebagai kuasa hukum menghormati proses hukum tersebut. Alasan kenapa Pak Fedi tidak ditahan karena satu, Pak Fedi sangat kooperatif dengan penyidik. Kedua, kondisi saat ini Pak Fedi sedang dalam kondisi yang sakit. Oke, yang perlu kami tanggapi masalah berita yang sempat beredar, masalah penyebab kematian dari Ibu Nayoan itu tidak benar. Dari Minahasa Utara, Viral Berita Net, Debbie Malongkade melaporkan.